Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Direktur Center of Economics and Law Studies atau Selyos Bima Yudhistira menyatakan pemerintah perlu menyiapkan strategi mitigasi untuk merespon larangan ekspor gandum oleh India karena akan berdampak pada naiknya biaya produksi pangan berbahan baku gandum seperti mie instan dan roti. Menurut Bima, pasokan utama gandum ke Indonesia memang bukan dari India. Namun larangan ekspor gandum India itu berpotensi mendorong kenaikan harga gandum di pasar internasional. Karena India saat ini tercatat sebagai produsen gandum terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Menurut Bima, kenaikan harga gandum di pasar internasional tidak hanya berdampak pada kenaikan harga pangan berbahan baku gandum di dalam negeri, seperti mie instan dan roti, tetapi juga harga telur dan daging, karena gandum juga merupakan bahan campuran pakan ternak. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi mitigasi dengan mencari bahan baku pengganti gandum. Apalagi impor gandum Indonesia tiap tahun cukup besar, yakni 11,7 juta ton atau setara dengan 3,45 miliar dolar Amerika. Saya kira ini pelajaran penting bagaimana India pun mengutamakan masalah soal stabilitas pangan di dalam negerinya, dan ini akan jadi pelajaran bahwa Indonesia juga harus memikirkan ketahanan pangan dalam jangka waktu yang sangat panjang, tidak terlalu bergantung pada impor yang suatu saat kejadian India melarang secara unilateral atau sepihak bisa terjadi lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh India tentunya hal yang tidak diantisipasi sebelumnya karena ada berbagai faktor ya, seperti perubahan iklim ataupun cuaca yang terjadi di India sehingga produksi gandumnya mengalami penurunan. Jadi Indonesia harus bisa memperkuat ketahanan pangannya karena kita punya banyak sekali substitusi dari gandum, ada dari tapioka, kemudian dari jagung. Yang ini bisa diproduksi lebih besar lagi untuk menutup gap kekurangan pasokan dari gandum atau mahalnya harga gandum apabila gandum tersedia. Sementara itu, pemirsa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andrea Santoso menilai larangan ekspor gandum India tidak akan mengganggu pasokan gandum Indonesia. Mengingat India hanya menyuplai sebagian kecil dari gandum nasional jika dibandingkan dengan Australia yang mencapai 40% dan Ukraina sebesar 22% dari total gandum Indonesia di tahun 2021. Dampaknya relatif kecil ya, karena Indonesia ini mengimpor gandum sebagian besar dari 5 negara. Yang pertama itu Australia. Australia ini kira-kira 40%. Jadi gandum yang berasal dari Australia ini 40%. Lalu yang kedua, nah ini yang sebenarnya kita perlu khawatir. Yang kedua adalah Ukraina. Ini saya melihat data tahun 2021 ya, dan ini memang kadang-kadang berubah juga negara asal eksporternya ini. Jadi Ukraina itu sekitar 22% tahun 2021 yang lalu. Lalu setelah Ukraina, lalu disusul oleh Kanada, Argentina, dan yang terakhir Amerika Serikat. Ya sudah barang tentu ada negara-negara lain sebagai eksportir gandum untuk Indonesia, tapi persentasenya kecil, termasuk juga India. Jadi larangan ekspor gandum dari India ke Indonesia salah satunya itu saya kira tidak akan berdampak signifikan.